Shalom anak-anak. Wah, nggak kerasa ya Lause Pingping. Kita udah di minggu kedua di tahun yang baru ini. Wah, nggak kerasa banget, cepet banget ya Lause Pingping ya. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berubah ya, walaupun udah berlalu di 2022 ini, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah nih Lause Pingping, Lause Stephen dan Lause Pingping mau mengajak teman-teman untuk kita berdoa sama-sama sebelum kita mulai ibadah. Kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama di rumah-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang berkati, Kau yang pimpin agar kiranya kami dapat mengikuti ibadah dan mempersiapkan hati kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti yang tadi Lause Stephen udah bilang, bersyukur banget ya Lause, kita sudah bisa menginjak tahun yang baru di 2022 ini. Nah, kita juga bisa punya kesempatan untuk masih bisa beribadah hari ini. Bener banget Lause Pingping. Nah, yuk maka dari itu Lause mau ngajak kita semua untuk sama-sama mengucap syukur. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan, bersyukurlah. Bener banget ya Lause Pingping ya, kita bersyukur banget atas segala kebaikan dan kasih setia yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat ini. Nah tapi teman-teman harus ingat kalau misalnya Tuhan bukan hanya baik dan setia, tapi Dia juga memanggil setiap kita Lause Pingping untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa menjadi terang bagi orang lain. Oleh karena itu Lause Stephen mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu sama-sama dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, tadi kita udah sama-sama nyanyi gitu ya, Lause. Kita harus dengar Tuhan Yesus panggil kita gitu ya. Dia panggil setiap nama kita. Nah, kira-kira respon yang benar itu seperti apa ya? Nah, Lause kayak Steven? gimana lo seping-ping? Aduh, respon yang bener. Iya, sebenarnya kalau biasa aja orang tua manggil kita jawab gak Lause Steven? Jawab. Bener. Kalau tuh orang tua atau teman kita panggil kita aja kita jawab. Kalau Tuhan yang panggil kita juga harusnya menjawab ya. Bener lo Nah, seping-ping. makanya kita mau sama-sama siapin hati kita nih. Kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama minta nih kerinduan sama Tuhan. Supaya kita bisa merindukan Tuhan. Dan bisa mau menjawab panggilan Tuhan itu lah. Bener lo Steven. seping-ping. Nah, yuk makanya kita mau sama-sama nyanyikan lagu seperti Rusa yang Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah.
Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di hari Minggu. Wow, hari ini adalah minggu kedua di tahun yang baru. Apa saja yang kalian sudah lakukan di tahun yang baru ini? Lalu berharap kalian bisa memasuki tahun yang baru ini dengan semangat, dengan sukacita, karena tentu saja kita tahu ada Tuhan Yesus yang bersama kita, menyertai kita semua. Hari ini, Lauso kembali mau menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita. Tapi sebelumnya, mari anak-anak kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami boleh konsentrasi, kami boleh fokus. Sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan. Kami menyerahkan diri kami dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian pernah nggak misalnya di jalan? Ya, waktu lagi pergi ke suatu tempat, atau mungkin lagi di taman bermain, dimanapun itu, lagi keluar, lalu waktu kalian lagi jalan, atau kalian lagi berasik bermain, tiba-tiba ada orang yang berkata kepada kalian, "Hei nak, ikutlah aku." Atau menyebut nama kalian, misalnya Michael, ikutlah aku. Dan orang yang mengajak kalian itu, yang memanggil kalian itu, tidak kalian kenal. Kalian tidak tahu siapa dia. Kalian belum pernah berbicara kepada orang itu. Langsung menanya, apakah kalian mau mengikuti orang itu? Wah, mungkin kalian berpikir, siapa orang ini? Nggak kenal. Wah, jangan-jangan orang jahat. Dia mau menculik saya. Wah, jangan-jangan orang ini mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin itu yang kalian pikirkan ya. Tentu saja kalian tidak akan mengikuti orang itu. Atau kalian pasti papa mama bilang sama kalian, kalau ada orang asing yang kalian tidak kenal, jangan ikut, jangan deketin. Seperti itu ya. Tentu saja kita tidak akan ikut karena kita tidak kenal. Tapi, atau kalian pernah nggak misalnya lagi jalan, lalu ketemu seseorang yang tentu saja kalian tidak kenal, dan kalian ajak dia berkata begini, yuk ikut aku yuk. Pernah? Mungkin, atau kalian ngajak orang itu gini, ayo bermain bersama aku, sini ke rumah aku. Pernah? Tentu tidak ya. Tidak mungkin kita mengajak seseorang yang kita tidak kenal untuk bermain dengan kita, atau orang yang tidak dikenal untuk datang ke rumah kita, atau berjalan bersama dengan kita. Tidak mungkin. Karena bisa berbahaya. Jangan-jangan orang yang kita ajak adalah orang yang tidak baik. Jangan-jangan orang yang kita ajak untuk bermain, yang kita ajak untuk datang ke rumah kita, bukan orang yang baik. Wah, bahaya sekali. Ya. Karena kita tidak tahu siapa dia, kita tidak kenal, tidak mungkin kita mengajak sembarangan orang. Berbeda kalau yang kita temui adalah teman baik kita. Yang kita temui di tempat bermain adalah teman kita yang kita kenal. Tentu saja kita akan mengajak mereka bermain. Ayo main bersama dengan aku. Ayo main ke rumahku yuk. Bisa seperti itu. Tapi kalau tidak kita kenal, sepertinya kita tidak akan mengajak mereka ya. Ya, kita tidak akan meminta mereka untuk mengikuti kita. Tapi anak-anak, sewaktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, di dunia, saat awal pelayanan Tuhan Yesus mencari dan mengajak beberapa orang untuk menjadi muridnya. Untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana Tuhan mengajak mereka? Tuhan mengajak mereka dengan cara yang sangat sederhana. Tuhan Yesus hanya berkata, "Mari ikutlah aku." Wah, hanya berkata seperti itu. Ya, sederhana sekali. Kita mau bersama-sama memperhatikan Alkitab kita.
dari Markus pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat 20. Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai 20. Lalu saya akan bacakan untuk setiap kita. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Anak-anak, Tuhan Yesus sedang berjalan di Galilea gitu ya. Di Galilea di sekitar pinggiran danau Galilea. Saat perjalanan itu Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan juga Andreas. Waktu Tuhan Yesus ketemu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Di sini dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Anak-anak, Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus dan Andreas untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi penjala manusia. Anak-anak, kalau kita tadi Losu tanya sama kalian, mungkin nggak kalian di tengah jalan ketemu sama seseorang yang mungkin kalian belum kenal baik atau baru ketemu sekali, lalu kalian ajak mereka untuk bersama-sama kalian, ikutin kalian, pergi makan, datang ke rumah? Nggak mungkin ya. Tetapi Tuhan Yesus saat ini kemungkinan ada pertemuan kedua Tuhan Yesus dengan Simon Petrus dan juga Andreas. Saat Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Anak-anak, waktu Tuhan Yesus mencari orang-orang untuk dijadikan muridnya, untuk menyertai Tuhan Yesus nggak tanya, nggak bilang begini, "Kamu Simon Petrus ya? Kamu Andreas ya? Nggak salah kan ya saya?" Enggak. Tuhan Yesus langsung bilang, "Kamu ini Simon Petrus dan ini Andreas." Tuhan Yesus tahu. Dan waktu Tuhan Yesus mau mengajak mereka untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menyertai Tuhan Yesus, untuk bersama dengan Tuhan Yesus nggak berkata begini, "Petrus dan juga Andreas, saya sedang mencari murid." Gitu ya. Saya sedang mencari murid untuk bersama-sama dengan saya selama saya ada di dunia ini dan nanti melanjutkan pelayanan saya dan menceritakan tentang firman Tuhan, tentang Injil. Nah, saya mau mengajak kalian. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu. Petrus, Andreas, kalian sekolah di mana? Ijazahnya ijazah apa? SD, SMP, SMA? Atau kuliah di mana? Lulusan apa? Tuhan Yesus tidak bertanya seperti itu ya. Tuhan Yesus tidak bertanya, "Kamu bisanya apa?" "Wah, Petrus, kamu bisa nggak? Oh, kalau ngomong itu sangat baik. Kamu bisa nggak berkhotbah? Andreas, kamu bisa nggak mendoakan orang?" Enggak. Tuhan Yesus tidak bertanya kepada mereka bisanya apa, mereka ini lulusan dari mana, enggak. Apakah kalian pintar atau tidak? Tidak. Tuhan Yesus tidak bertanya itu kepada Petrus, kepada Andreas. Tuhan Yesus hanya berkata, "Mari ikutlah aku." Anak-anak, Tuhan Yesus tahu siapa itu Petrus, tahu siapa itu Andreas, karena dia Tuhan. Dan dia tidak bertanya. Dan waktu Tuhan mencari murid-murid untuk ikut bersama Tuhan Yesus dan nantinya melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus dan menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang, ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus mencari orang yang mau. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang bisanya apa, yang punya kehebatan apa, enggak. Tuhan Yesus mencari orang yang mau ikut, yang mau bersama-sama
dengan Tuhan Yesus. Tidak peduli bagaimana pendidikannya, Tuhan Yesus tidak melihat bisanya apa, siapapun Tuhan Yesus terima asalkan mereka mau. Anak-anak, Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Andreas untuk bersama-sama ikut dengan Tuhan Yesus. Mengajak Petrus dan Andreas dari penjala ikan menjadi penjala manusia untuk memberitakan Injil kepada banyak orang sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hanya mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana respon Andreas, respon Petrus? Mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Anak-anak, yang pertama, mari kita ingat, Tuhan memanggil setiap kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kalian mau mengikut Tuhan Yesus? Apakah kalian mau mengikuti Tuhan Yesus? Bukan mengikuti dunia ini, tapi mengikuti Tuhan Yesus. Bukan mengikuti apa yang tidak baik, tetapi mengikuti Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan memanggil kalian, Tuhan mengajak kalian untuk mengikut Dia. Apakah kamu mau mengikut Dia? Mari kita ikut Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya setelah bertemu dengan Petrus dan Andreas, Tuhan Yesus bertemu dengan Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus. Dan di sini Tuhan Yesus juga ngajak Yohanes, ngajak Yakobus, ayo ikutlah aku, mari ikutlah aku. Anak-anak. Dan apa yang dilakukan Yohanes dan Yakobus? Di sini dikatakan, lalu mereka meninggalkan ayahnya di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Anak-anak, Yohanes dan Yakobus sama seperti Petrus dan Andreas. Mereka langsung meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan jalannya, bahkan mereka meninggalkan ayahnya dan pergi mengikuti Tuhan Yesus. Anak-anak, Yohanes dan Yakobus bukan orang sembarangan. Sepertinya keluarganya adalah keluarga yang cukup mampu. Dan mereka adalah nelayan yang punya perahu sendiri, ya, punya bisnis perikanan mungkin ya. Karena di sini dikatakan di Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Jadi ada orang yang dibayar, ada pegawainya mereka, ada orang-orang yang bekerja untuk Yohanes dan Yakobus dan ayahnya. Dan Yohanes Yakobus meninggalkan semua itu untuk apa? Mengikuti Tuhan Yesus. Anak-anak, yang kedua, saat kita mengikut Tuhan Yesus, ada kalanya ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Yang pasti yang harus kita tinggalkan apa? Hidup lama kita. Saat kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Maksudnya kehidupan lama itu apa? Kehidupan yang di dalam dosa. Saat kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Saat kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus sepenuhnya ikut Tuhan Yesus dan tidak kembali lagi dalam hidup lama kita, mungkin melakukan dosa. Jadi waktu kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Jadi anak, yang pertama, Tuhan mau kita mengikut Dia. Tuhan memanggil kita untuk boleh mengikut Tuhan. Apakah kalian mau mengikut Tuhan? Yang kedua, saat kamu mengikut Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kalian tinggalkan. Salah satunya yang pasti, kalian harus meninggalkan dosa, kehidupan lama kalian. Pertanyaannya, apakah kalian mau mengikut Tuhan Yesus? Simon Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kalian? Anak-anak, mari kita mengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita. Jadi sudah seharusnya kita mengikut Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menunjukkan jalan yang benar. Jalannya tidak mungkin salah, pasti benar. Karena itu kita seharusnya mengikut Tuhan.
anak-anak jangan mengikuti yang lain. Misalnya dunia ini. Wah, sekarang banyak sekali tren-tren yang ada ya. Banyak orang-orang mengikuti tren-tren yang ada di dunia ini. Ya, ada tren yang baik, tetapi ada juga hal-hal yang tidak baik. Nah, jangan diikuti. Mari kita mengikuti Tuhan, bukan mengikuti dunia ini. Rasul mengajak kita bersama-sama menghafalkan satu ayat yang tadi kita baca. Dari Markus 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari kita ikut Tuhan kita, Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Rasul mau berdoa untuk kalian supaya kalian boleh terus mengikut Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh diizinkan untuk mengikut Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Tolonglah Tuhan setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh mengikut Engkau dan meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa. Biar kami boleh mengikut Engkau, mentaati firman-Mu. Kami boleh menjadi kesaksian melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Sama seperti Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus yang mau mengikut Engkau. Kami semua mau mengikut Engkau Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh terus setia mengikut Engkau. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, dan pimpin hidup setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibadah kita selesai sampai sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.